Kembali menyaksikan Banking and Payment Outlook 2024 CNBC Indonesia bersama saya Safrina Nasution. Kita lanjutkan kembali dialog kita bersama dengan Bapak Dian Edianare, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Pak Dian, terima kasih banyak. Terima kasih. Masih bersama kami. Tadi cukup seru ngobrol-ngobrolnya di segmen sebelumnya. Kita lanjutkan nih Pak. 2024 ini arahan untuk transformasi digital di industri perbankan akan seperti apa? Harapannya bagaimana? Silakan Pak. Ya, memang kalau mungkin saya start dengan necessity-nya ya, transformasi digital ini. Sebetulnya kan tentu transformasi digital itu adalah merupakan suatu kebutuhan. Gitu. Tidak mungkin kita itu kan tetap bertahan di apa namanya dengan cara-cara bisnis perbankan yang yang konvensional lah bisa dikatakan begitu. Nah, memang masyarakat sendiri sebetulnya yang menuntut tentu saja pelayanan perbankan yang semakin efektif, semakin efisien, gitu kan, semakin cepat, aman dan lain sebagainya. Dan itu kan bisa di-provide melalui digitalisasi, gitu kan. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan sekarang arah perkembangan hampir seluruh bank ya itu kita lihat bank-bank besar itu dia sekarang sudah menggunakan super app dan lain sebagainya. Dan termasuk juga tentu saja bank-bank digital yang what so called bank digital ya dalam hal ini gitu. Tentu saja mereka juga kekuatannya adalah bagaimana menggunakan aplikasi teknologi untuk kemudian membuat transaksi itu menjadi lebih convenience, lebih efisien gitu kira-kira begitu. Nah, itu situasinya ya, artinya dalam pengertian bahwa itu sesuatu hal yang akan terus berkembang dan suatu keharusan bahwa seluruh perbankan kita itu melakukan transformasi digital. Nah, tugas kita sebagai otoritas jasa keuangan adalah memastikan apapun yang dilakukan dalam konteks digitalisasi itu ada dua hal. Tentu saja sistem itu harus aman, ya, aman dalam pengertian bahwa tidak bisa bertahan terhadap kemungkinan serangan cyber misalnya. Atau juga aman terhadap konsumen ya, misalnya tidak ada leaking yang terkait dengan data dan lain sebagainya. Jadi memang tugas kita itu adalah membangun suatu ekosistem digital yang memungkinkan bank-bank itu kemudian berkembang dengan dengan sehat ya, tentu saja dengan kondisi aman dan melindungi nasabah tentu saja dalam hal ini kan. Jangan sampai kemudian teknologi-teknologi yang digunakan itu kemudian yang tidak resilient gitu ya, tidak memiliki daya tahan gitu. Nah, oleh karena itu memang akan ada serangkaian, sudah dan akan ada serangkaian ketentuan yang akan kita keluarkan yang terkait dengan digitalisasi ini, terkait dengan transformasi digital ini. Yang tentu dari mulai yang paling sederhana itu adalah memang implementasi dari bagaimana mengimplementasikan digitalisasi sendiri itu di bank, kemudian juga kita juga akan memastikan masalah resiliensi, daya tahan IT mereka gitu ya, sehingga dengan demikian nanti ada step-step yang harus dilakukan oleh bank yang mereka harus lakukan secara internal maupun oleh kita nanti dalam konteks audit teknologi nanti untuk memastikan bahwa step-step itu sudah dilakukan dengan baik. Misalnya tentu saja uji coba misalnya ketahanan. Nah, mereka harus sudah melakukan langkah-langkah seperti itu. Tentu kan serangan cyber itu bisa terjadi tiap hari itu bukan puluhan, ratusan, bisa ribuan. Nah, mereka tuh harus juga melakukan exercise ini contohnya. Untuk memastikan bahwa bahwa sistem mereka itu memang memiliki daya tahan yang kuat, resilient tadi. Dan selanjutnya dan macam-macam gitu kan. Sehingga memang nanti kita ingin melihat bahwa perkembangan teknologi atau penggunaan teknologi dalam transaksi perbankan itu tidak menimbulkan akses yang tidak perlu ya. Jadi dalam bentuk kembali lagi ke situ misalnya dalam bentuk kebocoran data dan lain sebagainya atau disrupsi terhadap transaksi, tiba-tiba kita mau transaksi tiba-tiba kita tidak bisa transaksi gitu ya. Tentu ini akan gangguan yang signifikan tentu saya kepada kalau orang sekarang kan tidak lagi membayar menggunakan cash, bawa dari ATM, bayar kemana, gitu kan tidak begitu lagi. ATM pun bisa transfer, tapi itu dianggap juga masih belum terlalu efisien ya. Sehingga ini kan menggunakan mobile banking kebanyakan sekarang itu. Jadi dia ada dimanapun tanpa melihat ada ATM dan sebagainya kita bisa melakukan transaksi seperti itu. Nah, tentu ini harus pengamanannya juga kita harus lakukan secara lebih baik. OJK tentu melakukan persiapan-persiapan ya, dengan tadi regulasi pengawas-pengawas IT kita juga kita tingkatkan ya.
dalam salah satu kejadian misalnya seperti kemarin tahun lalu misalnya kejadian kecil untungnya itu hanya dan kemudian cepat recover, kita kan bisa mendispatch gitu ya, mengirimkan pengawas-pengawas IT kita, pemeriksa-pemeriksa IT itu dengan cepat gitu kan, untuk memastikan bahwa recovery proses itu berjalan cepat gitu. Karena begini, bisa ya, kalau sebetulnya kalau kemungkinan ancaman itu kan kita tidak bisa kesampingkan. Tidak bisa kita mengatakan, oh enggak, perbankan kita tidak akan pernah terserang, gitu kan. Atau bank ini tidak akan pernah kena serangan cyber, nggak bisa begitu. Yang paling penting itu, kalau di samping resilient tadi, kalau benar-benar terjadi serangan dan masuk mereka terpenetrasi, itu adalah bagaimana time untuk waktu yang digunakan untuk recovery ini paling penting. Ya kan, berapa jam, berapa hari gitu, itu harus yang, jadi intinya adalah selama mereka bisa merecover dengan cepat, itu kan, sehingga transaksi berjalan normal kembali, itu sudah prestasi sebetulnya bisa dikatakan begitu. Nah, yang kita takutkan adalah bahwa karena mereka tidak siap menghadapi situasi-situasi yang sebenarnya, kemudian recovery-nya menjadi prolong gitu, menjadi lebih panjang dan sebagainya. Ini yang dan kita, itu yang mengkhawatirkan. itu yang mengkhawatirkan, sehingga kita pastikan itu di dalam bisnis mereka itu yang namanya recovery plan mereka itu betul-betul bagus gitu. Disaster and recovery plan mereka itu bagus. Pak, jika Anda berusaha menakar gitu ya Pak ya ke near future gitu ya Pak, dalam hal transformasi digital perbankan, ini suatu keniscayaan. Bank-bank besar yang konvensional akan melakukan transformasi digital. Tapi di satu sisi kita juga melihat berjamurnya digital bank yang memang mulai dari infrastruktur digital yang lama-lama juga memiliki cabang secara fisik gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira dari dua hal ini gitu ya Pak ya, titik equilibrium di masa depan yang akan tercipta itu sebenarnya seperti apa Pak? Dan bagaimana ini nanti akan menciptakan sistem perbankan yang baik, hybrid, secara hybrid ya Pak ya? That's very good question, Mas Saf ya. Ini memang kalau kita lihat, tidak ada lagi sebetulnya limit ya antara penggunaan kecanggihan teknologi ini antara bank yang konvensional yang bank biasa maupun what so called digital bank ya. Intinya adalah bahwa mereka itu mempermudah nasabahnya untuk melakukan transaksi gitu ya, transaksinya dengan tadi yang cepat, aman, murah dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memiliki seperti sekarang nih, kalau kita memiliki katakan mobile banking di satu bank besar gitu kan, pada hakikatnya kita bisa juga melakukan apa saja. Iya kan, sama begitu. Pak Dian. Ya, sama juga dengan what so called digital bank tadi. Nah, kita baru belum 5 tahun nih. Artinya kita masih terus melihat sebetulnya bisnis proses, bisnis model yang paling pas itu buat teman-teman what so called digital bank ini kita sedang lihat gitu kan. Bahkan mungkin juga nanti konsentrasi bisnis mereka akan ada di mana gitu kan. Nah, tadi bisnis prosesnya akan seperti apa, bisnis model model bisnisnya akan seperti apa dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan equilibrium dan yang ditanyakan oleh Mbak Saf itu mungkin adalah, kalau saya melihatnya itu adalah bagaimana mereka itu pada satu titik tertentu itu adalah bisa melayani masyarakat itu dengan mungkin tidak harus segmentasi ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini akan terjadi segmentasi pasar, tidak seperti itu. Tetapi saya kira mereka akan menemukan suatu niche market sendiri-sendiri. Dalam pengertian itu kan, dalam pengertian ya saya tidak mengatakan bahwa nanti digital bank itu harus konsentrasi di mana, enggak. Karena prinsipnya bahwa kita tidak mengenal yang namanya segmentasi pasar. Saya tidak bisa mengatakan oh mereka bergeraklah di harus ke situ, harus di UMKM, yang lain boleh segala, enggak gitu. Pada hakikatnya itu kita harus tahu, walaupun itu bank konvensional atau bank digital, mereka itu adalah bank. Bank itu tetap harus running dengan prudential regulations, ya kan? Artinya bahwa mereka itu melaksanakan kegiatan itu tidak boleh excessive risk taking, bagaimanapun juga. Jadi prinsip-prinsip dasarnya adalah seperti itu. Jadi arm length transaction contohnya, salah satu prinsip yang penting itu harus tetap dipegang itu. Jangan sampai kemudian transaksi-transaksi yang dilakukan itu kemudian bisa merugikan dari bank digital itu sendiri contohnya gitu kan. Nah, ini yang tentu ini yang sedang kita lihat, tentu saja perkembangannya seperti apa. Sejauh ini perkembangannya saya lihat
cukup baik ya, dan kita ingin melihat paling tidak 5 tahun gitu kan. Ini baru beberapa tahun, sekarang sekitar 3 tahunan mungkin something. Mungkin saya akan bisa menjawab lebih tepat pertanyaan Mbak Saf itu ketika 5 tahun berlalu nih. Dan kita harapkan ekosistem jauh akan Iya, lebih sehingga saya sudah bisa melihat kira-kira ekosistem seperti apa yang dibutuhkan mereka gitu. Bisnis model apa yang paling pas atau segmentasi pasar apa yang paling pas buat mereka itu mungkin akan bisa terlihat ketika itu. Teman-teman terus mengevaluasi tentu. Nanti kita nantikan bersama ya Pak, kira-kira seperti apa betul, Pak betul. ya. Tapi tentunya optimistis ya Pak ya, untuk betul, industri betul. ekosistem perbankan yang lebih baik. Pak Dian, sekarang pertanyaan saya mengenai pertama tentang sejauh ini bagaimana konsolidasi perbankan yang ada, dan yang kedua mungkin kesiapan BPD Pak untuk mengakselerasi modal dan juga memenuhi modal inti ya Pak ya di tahun ini 2024. Iya. Jadi begini, yang terkait dengan konsolidasi bank umum ini sebetulnya bisa dikatakan akan berjalan natural saja. Artinya akan berjalan organik aja gitu, dalam pengertian bahwa kalau mereka merasa butuh gitu ya untuk melakukan sinergi, silahkan gitu kan. Karena kan pada prinsipnya seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa bank ini seluruhnya, bank umum itu seluruhnya kan sudah memenuhi ketentuan modal inti minimum 3 triliun itu sudah terpenuhi semua. Jadi nggak ada isu yang terkait dengan pemenuhan modal yang terkait dengan bank umum. Yang ada kemudian adalah apakah mereka itu memerlukan bersinergi tidak dalam situasi bisnis perbankan yang bisa dikatakan cukup kompetitif kan gitu. Nah, kalau ada pertanyaan kepada saya, apakah saya sebagai KIPP mendorong konsolidasi lebih lanjut? Ya, dalam pengertian natural ya. Dalam pengertian saya akan membiarkan bank-bank itu tentu mencari partner masing-masing ya. Jadi kalau misalnya yang terkait dengan rencana merger antara misalnya MNC dengan Bank Nobu, itu sama sekali bukan proposal kita, bukan proposal OJK sama sekali. Itu proposal mereka berdua. Gitu ya, Pak. Mereka sendiri yang berkehendak begitu. Tapi nanti misalnya apakah seperti kemarin misalnya ada akuisisi ini, akuisisi itu dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga sama natural aja. Nah, sehingga kita melihat bahwa untuk bank umum itu saya melihatnya tuh tidak ada isu yang terlalu menjadi concern kita. Yang terkait dengan masalah BPD, ini ada sedikit persoalan. Karena BPD ini kan deadline-nya itu memang agak berbeda nih dengan kalau kemarin tahun 2022, deadline-nya BPD itu ada di ujung tahun 2024 nih. Dan mereka itu harus memenuhi ketentuan 3 triliun itu masih ada kira-kira ya belum 1 tahun sih, tidak 1 tahun, tapi itu akhir tahun ini mereka sudah harus terpenuhi. Pada saat ini tuh masih ada 11 kan BPD yang masih belum memenuhi ketentuan 3 triliun. Nah, tapi yang 2 nampaknya sudah jelas bahwa mereka akan menambah modalnya. Jadi artinya pemerintah daerah sebagai pemegang saham akan store modal tambahan supaya nyampe di angka 3 triliun. Jadi 2 selesai. 9 ini sekarang juga sedang berjalan apa yang kita sebut sebagai KUB terintegrasi, kelompok usaha bank terintegrasi. Nah, ini tuh beberapa sudah menemukan partnernya masing-masing, gitu kan. Ada 4 bank yang pada saat ini sangat tertarik untuk menjadi partner KUB. Iya kan? Dan saya optimis gitu bahwa memang pada akhirnya nanti BPD ini akan bisa menjadi anggota KUB seluruhnya. Artinya persoalan permodalan itu kemudian selesai. Tapi sebagai satu catatan nih, bahwa memang OJK itu tidak hanya ingin melihat BPD itu masuk ke KUB. Tetapi kita ingin menetapkan suatu standar yang lebih tinggi dan sama di seluruh BPD itu. Jadi kita misalnya standar SDM, standar IT gitu kan, standar governance dan lain sebagainya untuk BPD itu nanti akan disamakan, gitu kan. Dan tentu kita tidak ingin melihat situasi BPD yang terlalu senjang ya antara satu BPD ke BPD lain itu kan. Karena BPD ini kan sangat tergantung kepada kekuatan APBD gitu ya. Tapi kalau kekuatan APBD kan seumur umur juga akan berbeda gitu kan. Itu sehingga kalau begitu caranya nanti seumur umur akan seperti itu juga, seperti itu. Jadi harus ada upaya breakthrough untuk menjadikan BPD ini
bisa dikatakan sebanding walaupun tidak sama di antara semua BPD-BPD yang Menarik, ada. Pak, sebanding Sehingga walaupun ini tidak merefleksikan bahwa ya apa namanya BPD ini bisa memberikan kontribusi yang lebih gitu ya, bukan kepada ekonominya regionalnya. Dia tidak semata-mata bergantung kepada kekuatan modalnya mereka sendiri, tetapi juga bisa atas bantuan karena ikut KUB tadi. Iya, iya. Ini malah bagus, pergerakan dana antar BPD itu akan bergerak lebih leluasa ya. Bukan cuma masalah pemegang saham, tetapi juga pergerakan uangnya nanti yang akan lebih apa namanya lebih membantu satu ekonomi satu ekonomi ke ekonomi lain di setiap daerah yang berbeda tadi gitu kan. Jadi kalau ada satu BPD di daerah tertentu surplus, tentu dengan mudah nanti disalurkan ke apa yang defisit gitu Ya, dan lain sebagainya. Sinergi KUB ini Sinergi KUB itu langsung. Pak, ya, untuk, Ini sinergi yang sangat bagus. Ya, baik. Dan tentu dalam konteks ini saya juga sudah intens berbicara, tentu saja kita bicara intens dengan Kementerian Dalam Negeri ya, untuk memastikan bahwa memang apa namanya integrasi konsolidasi melalui KUB itu betul-betul akan dijalankan. Terima kasih banyak Ya. Pak penjelasannya dan Ya. begitu mencerahkan. Pak, Ya. sebagai closing statement dari Oke. dialog Banking and Payment Outlook ini Pak, Oke. dan tentunya seluruh pemirsa CNBC Indonesia yang ingin mendengar, apa harapan dari OJK sendiri terhadap daya tarik perbankan di Indonesia yang ingin diberikan gitu, sinyal yang diberikan kepada investor baik dalam negeri dan juga luar negeri? Sebenarnya banyak ya, Pak. Mas Syaf ya, kalau kita lihat misalnya kalau kita melihat kondisi apa namanya perekonomian kita dulu nih secara menyeluruh, tadi kita sudah bicara pertumbuhan ekonomi kita sudah terus-menerus di atas 5%, mungkin suatu saat mungkin bisa lebih dari 6% ya. Itu satu. Yang kedua itu kalau kita lihat demografi Indonesia itu yang populasinya sekarang sudah hampir 300 juta itu, tentu itu adalah merupakan power juga. Iya, itu kan pasar yang sangat terbuka ya. Pasar yang sangat luas dan tentu negara-negara tertentu akan sangat tertarik untuk masuk ke kita karena ini adalah future business mereka kan gitu. Mereka perlu ada pasar yang sangat besar untuk mengembangkan bisnisnya seperti apa. Nah, itu pertama itu. Nah, kemudian kalau kita lihat rasio-rasio keuangan tadi gitu kan, profitabilitas yang sangat baik gitu kan, kemudian juga apa namanya indikator-indikator lain gitu, bisa dikatakan yang rasio-rasio keuangan lainnya juga sangat positif. Ini tentu bisa dengan sendirinya menarik gitu dari untuk investor domestik maupun yang mau merger dan lain sebagainya, maupun juga investor asing gitu kan. Appetite investor asing untuk masuk ke kita masih tetap besar gitu. Bisa dikatakan begitu. Nah, itu kira-kira. Dan kalau ngobrol sedikit mungkin mengenai peran bank asing sekarang itu sebenarnya kan sering ada berita bahwa kenapa sih Citibank meninggalkan retail bisnisnya gitu, kemudian juga ada Commonwealth Bank dan lain sebagainya. Itu sebetulnya kan sudah saya katakan berulang-ulang sebetulnya di media itu bahwa ini adalah suatu strategi yang head office mereka sebetulnya. Dan ini sebetulnya suatu tren global bahwa bank-bank seperti ini tidak main di retail, tidak lagi apa namanya melakukan bisnis-bisnis yang karakteristiknya ya seperti retail banking. Dia konsentrasi terhadap tentu yang terkait seperti corporate banking dan lain sebagainya gitu kan. Dan mereka itu dalam hal itu mereka masih terus berkembang di Indonesia gitu kan, pembiayaan-pembiayaan besar dan lain sebagainya kepada berbagai korporasi dan mungkin juga kepada BUMN dan lain sebagainya. Gitu. Pak Dian, terima kasih banyak Pak atas sharing insight-nya di Banking and Payment Outlook 2024 CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih. Pak Dian, terima kasih. Semoga jadi tahun yang baik. Ya, sampai ketemu ya. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian dialog eksklusif kita bersama dengan Bapak Dian Edianare, CNBC Indonesia Beyond Business.